Selamat malam para pemirsa. Malam ini kita berada di Singaraja dan kita akan menguak misteri yang ada di tempat ini, yang dimana tempat ini adalah sebuah bangunan BTN yang terbengkalai. Dan malam ini saya ditemani oleh Guston untuk menguak misteri yang ada di sini. Ya, Kita terus ayo langsung. tanpa basa-basi lagi kita langsung eksekusi. Jadi para pemirsa bisa dilihat di sebelah kanan kita bangunan ini ada beberapa jenis beberapa buah bangunan, bisa dilihat mungkin kurang lebih sekitar 20 atau lebih ya. Di tempat ini di seberang jalan adalah dimana ada sebuah pura yang dimana disebut oleh adalah Pura Prajepati. Jadi para pemirsa, kita akan mencoba menelusuri lebih dalam keberadaan tempat ini. Guston, bagaimana? Lanjut. Ini BTN yang sudah Cukup luas ya. Hanya bangunan ini masih baru, yang atapnya ini masih baru ya. Bisa dilihat. Langsung aja ke sana. Si banyak ke sana. Bisa. apa ini? Jadi para pemirsa, bisa kita lihat di sebelah sini adalah sungai kering ya. Yang dimana bangunan ini mempunyai view sungai kering yang ini. Para pemirsa, kita akan mencoba melakukan mediasi malam ini untuk menguak misteri yang ada di tempat ini. Saat ini saya bersama Saudari Ayu ya. Saudari Ayu ini adalah akan menjadi mediasi kita, mediator kita. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang Anda lihat pada saat Anda memasuki tempat ini. Ya, dari pertama saya masuk itu saya lihat ada orang gede berbulu lompat-lompat. Habis itu ada kayak bayangan putih langsung bet kayak gitu. Terus setelah itu pas masuk ke dalam tadi ada orang kayak kera, terus kayak bertaring.
bertaring dan giginya sampai ke sini dan mengeluarkan kayak liur-liur, lendir dan matanya merah. Gitu ya. Ya, Jadi para pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Mbak Ayunya ini, dia telah melihat sosok penampakan yang berada di tempat ini. Jadi kita akan mencoba melakukan mediasi untuk mengetahui keberadaan tempat ini. Nah, saat ini kita juga kedatangan seorang tamu dengan saudara Guntrung ya, yang akan menemani kita pada malam hari ini. Asli orang Belanda kan? Iya, orang jadi. Dengan ajarnya. Maskeranya kan? Nah, Masker. oke mas. Satu dari dalam mobilnya. Ayo, Jadi gimana? sama. Ya. Ya. Jadi para pemirsa, saya akan mencoba melakukan mediasi tentang keberadaan tempat ini. Saya akan mencoba menarik sosok makhluk yang ada di sini ya. Salam. Salam. Selamat malam. Mohon maaf bila kedatangan kami ke sini mengganggu semua orang yang ada di sini. Dan kami ke sini hanya ingin menguak misteri tentang keberadaan tempat ini. Kalau boleh tahu, ada dengan siapa? Jin. Dengan siapa? Yang keras, tak dengar. Jin. Jeruk toh. Jeroto. Jeruk siapa? Jurus siapa? Bisa Anda kasih tahu dengan, saya belum jelas ini. Ini dengan jero, sok jero. Ada apa? Kami hanya ingin mengetahui tentang keberadaan tempat ini, tentang misteri-misteri dan kejadian-kejadian mistis yang ada di tempat ini. Mungkin Anda bisa menceritakan. Kok bisa tempat ini bisa terbengkalai dan sebagainya? Seperti itu. Sebelumnya di sana ada rumah saya, Sebelah sana ada rumah Anda. rumah saya, keluarga saya. Terus Setelah itu anak saya diinjak sama anak Anda diinjak sama seseorang. diinjak seseorangnya. Oh, yang diceritakan apa yang rumah rubuh itu? Apa yang rumah rubuh itu? Bukan. Dari sana Nomor Nomor 3 tiga dari dari sana. sana. Rumah itu masih apa sudah roboh? bangun lagi. Oh, dibangun lagi. Berarti dulunya roboh. Apa yang pernah roboh itu? Katanya ada rumah roboh itu, bukan? Sengaja saya lupa. Sengaja diroboh. Jadi rumah itu para pemirsa sengaja dirobohkan oleh sosok anak. Bukan sosok ini.
bukan. Ini Roh jeruk. jeruk. Rohnya jeruk. Roh manusia. Anda dengan siapa? Yang bertempat di sana? Saya Bukan. Bukan. Ini yang bertempat rumahnya itu. Yang nomor 3 katanya. Iya. Nomor 3. Berarti ini roh ya? Iya. Iya. Jeruk. sudah tinggal di sini Oh, lama. terus terus Anak saya ya sakit. Sakit. Ini megang apa ini sekarang? Tangannya. Hah? Bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Oh, tapi sampai siapa dengan nama siapa? Tadi? saya Oh, Jeruk Ito. Panggilannya adalah Jeruk Ito para pemirsa. dulu jeruk ini rumahnya di daerah sana. Ya. Tapi yang nomor 3 yang katanya dulu itu pernah ada rumah roboh. Misterinya ada rumah roboh, terus ternyata memang sengaja dirobohkan seperti Jeruk itu. Itonya ini. Nah, Nah, pada saat kejadian itu apakah jeruk itunya ini masih hidup atau sudah meninggal? saya sudah samar. Sudah samar. Sama. Sudah tidak ada. Sudah meninggal ya. Meninggal. Nah, Son, katanya di sini banyak makhluk apa namanya? gamang. Banyak gamangnya. Apa benar banyak gamang di sini? Susah Susah kenapa? di belakang sana. Oh, di sungai itu ya? Sungai. Oh, gamangnya di sungai. Di toko. Terus Sana oh, situ Sudah. di bawah itu apa itu gamang? tumpukan ada Kenapa? Ada sesuatu Suatu. di sana. Di mana? Mana? Coba bisa Coba, ditunjukin. coba jalan. Saya Bisa tunjukkan. ditunjukin. Ayo. Bisa ditunjukin. Dia mana? Coba. Sebelah sana. Yang di sebelah temboknya itu. Ada batu itu. Nah, coba lebih dekat lagi. Coba lebih dekat. Coba bisa lebih dekat. Sebelah mana? Dulu. Yang mana? kalau sudah ketemu dibuat apa benda ini? Enggak. Saya enggak minta benda ini. Ini sejenis benda apa aja? Benda apa? Logam. Logam zaman dulu. Saya enggak minta, cuman Ingin tahu. ingin tahu aja. Kalau sampai ngasih tahu, kalau enggak ngasih tahu juga enggak apa-apa. Dia logam. Terus bagus. Berbentuk apa? Logam panjang. Logam panjang. Terus Cenderung mas. sindrom mas. Oh, Bukan panjang. coba tunjukin. Coba ambil. Nanti pengen dia tahu aja. Saya cuma bisa menunjukkan ya. Sebelah sini. Di sini. Mana?
dari sini ya. Ada yang masuk nih, siapa ini? Masuk, masuk lah. Ya, masuk. Ya, lepas. Malam. Malam. Ceru, Malam. ceru. Ya. Ini dengan siapa? Ini Dengan siapa? Dengan siapa? Jangan cari pusaka di sini. Apa? Jangan cari pusaka di sini. Oh, enggak, saya enggak nyari pusaka. Ini cuma dikasih tahu, tapi saya enggak nyari pusaka. Saya ingin tahu tempat di sini. Ya, cuma Di ini. sini semua satu keluarga. Satu keluarga. Ya. Ini sosok apa? Sosok apa? Kita aja Di sini. setan Sama setan. banyak, banyak macam. Banyak macam. Jangan ganggu kita. Enggak. Anak kita enggak mengganggu. Ini kan udah minta izin, udah sugu. Tapi kok tangannya gitu-gitu setan? Setan apa ini kok nari-nari? Hah? Setan apa kok nari-nari? Coba. Coba. Anda bertempat di mana? Jadi para pemirsa, saya akan mencoba melakukan mediasi lagi dengan mediator kita yang lagi satu untuk mencoba menguak misteri yang ada di tempat ini. Malam. 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 Ini dengan siapa? Hah? Ini siapa? Anda bisa bicara? Dengan siapa? Siapa? Kera. 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 Jadi para pemirsa, sosok yang memasuki mediator kita ini adalah sosok Kera. Sama yang jaga di mana? Di depan sana. Depan sana. Jadi sosok Kera ini sosok penjaga yang berada di depan sana. Ini dulunya ini zaman dulu apa? Zaman dulu apa ini? Di sini nih. Sebelum ada BTN ini. BTN ini Jur ya? Iya, beda. Sebelum BTN ini apa zaman dulu? Di sini. Tempat apa dulu? Hah? Dulunya tempat apa? Iya, tempat apa dulu? Hah? Hutan. Hutan. Bukan kerajaan zaman dulu, bukan? Bukan. Oh, ini hutan belantara dulu. Terus di alammu sana kerajaan. Oh. Jadi dulu ini bukan ada peninggalan dalam arti kayak peninggalan apa istana atau apalah dalam arti.
Peninggalan zaman dulu data ini hutan dulu Jero. Hutan ya. Nah, Dan juga di alamnya saya dia ada sebuah kerajaan. kerajaan di alam sana, di alam beliau-beliau ini intinya itu kerajaan. Kera. Siapa yang berjaga di depan sana? Jaga di depan sana. Sebagai apa? Sebagai apa? Penjaga gerbang. Oh, penjaga gerbang. Penjaga gerbang sana. Di bagian mana itu? Di sebelah mana? Biar Jeronya bisa suku di sana. Di mana? Gerbang yang saya waktu masuk itu. Daerah situ? Bukan. Bukan. Sebelah mana? Hah? Ada banyak sosok apa di sini? Hah? Sosok apa aja? Sosok apa? Apa? Roh. Roh. Genderuwo. 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 Kok genderuwo? Bagaimana? Itu genderuwo. Yang lainnya nggak ada apa? Nggak ada. Ada. Apa? Apa? Jin apa? Hah? Jin apa? Jangan ngawur-ngawur kalau ngomong. Siapa? Sosok jin apa bisa Anda ceritakan? Coba ganti-ganti coba. Coba ganti. Gantian. Coba ganti ya. Ganti ya. Malam. Ini dengan siapa? Dengan siapa? Macan putih. Jadi Guston yang masuki mediator kita ini adalah sosok macan putih. Macan putih. Macan putih. Macan putih nih. Nunggu di mana? Hah? Macan putih di sini apa di yang di sini? Hah? Macan putih. Ini dulunya apa? Dulu. Zaman dulu ini di tempat ini apa? Tempat berkasta. Oh, Tempat berkasta. berkasta. Tempat berkasta itu apa? Hah? Apa? Gini coba. Apa? Orang mulia. Oh, tempat orang-orang mulia Jero. Jadi sosok kera itu ngawur berarti. Tempat-tempat sosok orang mulia. Oh, beliau-beliau ini Seperti apa? Dalam arti raja atau apa? Coba ceritakan. Hah? Apa? Juru mangku. Oh, berarti salah satunya itu juru yang tadi ya? Iya. Siapa namanya itu ya? Juru Tito apa? Cito ya? Tito apa namanya? Panggilannya ini. Juru itu. Juru itu. Jadi tempat ini dulunya ada tempat orang-orang mulia seperti salah satunya adalah juru mangku ya. Iya. Juru itu yang salah satu tadi yang memasuki mediator kita yang pertama. Bukan tempat kerajaan ini ya? Dulunya bukan? Oh. Ada peninggalan leluhur di sini apa? Sejarahnya. Peninggalan leluhur di sini apa? Hah? Barang-barang kuno. Sejenis apa aja? Banyak. Ya sejenis apa? Coba. Sejenis apa? Hah? Sejenis apa? Tidak ada yang narik di sini, tidak ada yang narik. Bukan milik kita ini. Bukan. Sejenis apa aja? Oh, tidak berani. Tidak berani Jero. Jadi para pemirsa di tempat ini terdapat banyak benda-benda bersejarah seperti benda-benda kuno yang dimana
sosok macan putihnya ini tidak berani memberitahu tentang keberadaan benda-benda kuno yang ada di sini, baik itu berupa jenis apa dan di mana ya. Macan putih, mungkin Anda bisa mencari tahu tentang keberadaan tempat ini. Kenapa tempat ini kok terbengkalai? Apakah ada unsur dari... Tidak ada unsur apa-apa? Tidak ada unsur apa-apa. Habis modalnya paling ya. Hah? Habis modalnya. Sama orang-orang yang kesini. Hmm? Jangan menyakiti makhluk-makhluk sini. Siapa yang menyakiti makhluk sini? Ada sebelumnya orang yang kesini. Sebelumnya yang datang ke sini menyakiti. Oh, juga tim-tim YouTube juga. Ngerti YouTube nggak? Nggak ngerti. Oh, berarti ada yang kesini pernah nyakiti makhluk itu, bro. Makhluk-makhluk gini lah intinya, makhluk astral. Jadi tidak boleh gitu loh sebenarnya, karena kita ini hidup ini kan berdampingan seperti itu. Jadi kita itu kan ya juga saling menghormati lah intinya seperti itu. Terus apa lagi pesannya? Permisi. Sini permisi. Oh iya iya. Tadi kan kita sudah permisi, kita menghadirkan di depan, juga sebelah sini kita permisi menghadirkan juga dan sesuatu. Gitu ya. Ada apa lagi di sini? Gak ada. Yang bertempat di sini loh. Siapa? Hah? Gak berani. Gak mau melihat ya. Iya, kabarnya ya. Di antaranya. Jangan yang Selamat malam para pemirsa Sakraloka Channel. Lagi sekarang bertanya dan ketemu sama beliau Jero Bambang. Dengan beliau Jero Bambang, kami tim Sakraloka mau ngobrol-ngobrol sebentar. Jadi mungkin selanjutnya bisa menceritakan sedikit tentang keberadaan tempat ini, tentang siapa-siapa saja yang bertempat di pinggir-pinggir masing-masing sini. Kalau makanya kan dulu konon ceritanya memang tempat di sini angker. Setelah Ampura sudah kita bikinkan tempat semua, termasuk di sini kan ada rong dua juga kan. Untuk kamera beliau-beliau yang gaib-gaib Ampura kita sudah pindah tempatnya Pura. Juga ini kan ada Surya Patokano juga kan, termasuk ya kita yang ngurus di sini, kita yang sembahyang. Jadi dulu BTN ini awal mulanya banyak yang orang nggak berani lah tinggal di sini. Nah, setelah itu terbengkalai, ya saya pertama yang tinggal di sini, di tempat ini. Terus kita waktu itu mohon dengan Sang Hyang Duku Sakti, yang beliau di sana. Nah, terus apa sih sebenarnya di sini? Apa tempat kuburan atau bagaimana kan gitu? Kok orang nggak ada yang berani? Karena memang penampakan dulu banyak sekali. Nah, setelah kami itu kan mohon memang harus bikinkan pura, makanya satu rumah ini kan untuk pura. Pura ini kaplingan rumah ya sama seperti rumah itu, ini kita bikinkan pura. Nah, terus mohon izin sama beliau karena pura developernya waktu itu biaya tidak ada, dan juga kami juga memohonkan dengan beliau belikan kami rezeki, harus apa yang kami lakukan. Nah, setelah itu diberikan rezeki, setelah udah terbangun ini, dulu beliau kan batu yang waktu tadi dibilang di sana, ah itulah beliau rupa batu, makanya kita bikin Sang Hyang Duku Sakti.
Nah setelah udah itu makanya harus apa untuk mengamankan tempat di sini. Maksudnya dalam arti kata ya skala ini kita semua aman. Nggih. Nah ini tempat ini bisa aman karena sudah ngresigana. Nah ampura berapa biaya ngresigana? Lumayan. Lumayan kan. Nah tapi karena maaf izin beliau Nggih. dan beliau di sini semua sih. Ya, kami hanya memohon, oke kami akan laksanakan apapun juga, tapi berikan kami jalan dan petunjuk dan rezeki. Kalau kami tidak diberikan jalan dan rezeki, gimana kami melaksanakan itu semua? Nggih. Nah, luar biasanya beliau memberikan itu. Nah, setelah itu Resigana Asu Belang Bungkem datang sendiri. Dan itu 1 bulan kami pelihara. Setelah itu diupacara. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Nah kalau yang di depan rumah saya persis itu, itulah yang dibilang dulu ada rumah roboh. Ada rumah. Satu rumah roboh. Nggih. Dulu sebelum saya ada orang tinggal di situ. Nggih. Nah jadi ada aliran sungai. Nggih. Di sini kan sebetulnya got, ada Nggih. got Nggih. maksudnya. Nah karena dibikinkan tembok itu supaya airnya mengalir ke panggung belakang. Ini kan ada panggung. Ini tembusannya yang jembatan. Nggih. tembusan. Nggih. Nah itu. Nah mungkin karena secara skalanya, Nggih. ya itu sebenarnya orangnya yang salah sendiri kalau menurut saya. Karena apa? Harusnya kan gotnya itu diteruskan, dia dibelokin ke belakang maksudnya. Belakang. Nah, tetapi kalau secara nisnya beliau adalah Banas Patiraja yang di depan rumah saya. Padahal di bawah ini nggak ada jalan. Nah kebetulan Bu Jeronya, istri saya waktu itu dapat petunjuk itu, beliau bisa turun ke bawah. Nah itu dia seperti macan. Jadi beliau turun, terus ada batu di sana. Dulu ada bambu kuning, sekarang nggak tahu kemana bambu kuning itu. Jadi bambu besar ya, terus nggak tahu sekarang udah ini hilang. Nah akhirnya kita naikkan di depan pohon tinggi ya. ya bikinkan beringgi. Nah, Jadi itu. rumah roboh niku jero. Maaf jero nggih. Rumah roboh itu Iya. sebelum jeronya di sini. Jadi sebelum Sebelum. di sini. Nah makanya waktu itu setelah kejadian itu ada lagi yang katanya mayat dibuang di sana. Nggih. Tapi bukan mati di sini, tapi dibuanglah di situ. Makanya di sinilah kesannya lebih luar biasa, lebih inilah. Makanya saya waktu itu sering ditanya, "Bro, tinggal di mana?" Di Tegalantang. Nggih. Itu kok berani? Ya orang-orang saya nyaman di sini. Saya juga biasa jam 2 jam 3 malam juga saya Nggih. bisa sembahyang sendiri ke sini. Nggih. Makanya saya nyaman aja sebenarnya. Nah itu juga dapat petunjuk itu, suruh waktu itu kita bikinkan pelinggi di depan rumah yang Banas Patiraja itu bukan untuk pribadi, Nggih. sebetulnya untuk umum. Nah itu pun ya terserah untuk warga Lilipundi yang mau silahkan. Itu aja. Karena di sini yang saya tahu, maaf, memang sebenarnya auranya bagus. Nggih. Kalaupun rencang-rencang beliau kan wajar lah. Ya karena ini makanya yang kita bilang kalau siapapun yang ada di Tegalantang sini, baik mungkin penghuni kayak kami mungkin berniat tidak baik pun tidak akan mungkin betah. Ya karena ini orang-orang Ampura, mungkin orang-orang pilihan yang bisa tinggal di sini. Kalau yang enggak, ya saya yakin mereka akan bisa. Nah seperti itu. Nah itu yang luar biasa. Makanya ya, saya bilang di sini sebenarnya ya bagus sebenarnya. Nah juga Lanjut lagi. ya Turun. ya. Kalau yang di wilayah sini, ini dah yang banyak beliau-beliaunya di sini.
yang seperti yang dibilang tadi, Nggih. gamang-gamang Gamang dan ya. sebagainya. Gampang nggih, di pinggir sungai itu Jero nggih. Ya, Ya. di sini. Nggih. Jadi Tadi sudah kami nyampe situ Jero. Waktu itu sampai ke sana. Udah Waktu tadi. sama Bro Alif Dasaran sampai ke sini. Nggih. Nggih. Belum pernah ke sini. Udah tadi Jero. Tadi Udah. Udah. pun aku. Coba apa Di sana juga gaib. Nggih. Ya, kalau jalan pangkungan yang ke sana itu sebenarnya jalannya gaib. Mau jalannya kayak Ya, makanya sampai di jembatan. jembatan itu. Kayak di sini banyak juga mungkin sebetulnya orang-orang banyak yang ditampakkan hal yang Iya. gitu. Ya, ya tapi mereka juga mungkin merasa oh iya ya saya salah waktu itu tidak klakson dan sebagainya. Karena mobil naik katanya sampai mundur lagi padahal udah pakai gigi satu sini Iya. kan nggak Nggak bisa naik deh. iya nggak bisa naik. Nah itu sampai nggak percaya dijalankan lagi sampai mundur hampir ke rumah saya gitu. Nah terus naik lagi itu sampai 3 kali akhirnya inget oh ya diklaksonin baru Bisa naik. nah di sini juga kalau memang ini izin dari beliau ya, bisa lah melaksanakan ini semua. Hanya itu saja. Saktinya. Nanti sakti. Makanya ini ketemu Kris Sapu Jagatnya di sini. Bisa jalan. Di Sanggani Di sini. di sini Nggih. Enggak, di sini. Oh, sini Nggih. Makanya saya bilang sama Biro Alit, siapapun juga yang mau meminta jangan. Jadi Anda yang dikasih ya sudah Anda yang pegang. Ya biar apapun juga berapapun orang beri saya nggak akan itu namanya amanah. Makanya seperti tadi kita katakan ya sama-sama lah kita saling menghormati. Ya, bahkan kalau kita ini dengan beliau kan juga pasti akan bagus juga dengan kita. Ini seperti itu. Ini, kalau yang di sini di atas ini ada ular kepala mahkota. Ular kan? Ya, kayak naga. Ini memang ya seperti itulah. Naga nggih. Ya kadang naga ya Naga bermahkota. ada mahkota. Nah, jadi para pemirsa di tempat inilah dimana sering orang yang melintas ke sini apabila tidak membunyikan klakson dan sebagainya tidak akan mampu menaiki jalan ini karena di sebelah kanan saya ada pohon besar ya, di sana ada pelinggih yang dimana ditempati oleh sosok naga bermahkota itu jurungnya ya. Ini luar biasa juga beliau. Ini pohon asem. Pohon asem ya. Apakah ada hubungannya dengan pedalaman ini? Semuanya ada berhubungan. Jadi Sang Hyang Dukuh Saktinya beliau pun anaknya dari Raja Pati ini. Jadi semua berhubungan. Nah termasuk yang beliau yang di depan tempat saya itu juga ada hubungan. Jadi kalau mau menelusuri silahkan. Jadi saya kasih ini gambaran. Jadi ada sebuah pelinggih yang bertempat di tempat Juru Bangbangnya ini, yang dimana menurut Juru Bangbangnya adalah di sana yang bertempat adalah sosok Banaspati Raja. Ya. Jadi kita akan coba untuk melihat lebih jauh tempat dari sosok Banaspati Rajanya ini. Karena beliau ada di bawah situ, mungkin dikotorin terus, dibuangin airnya apa, makanya kalau bilang senderan tidak kuat kan semua roboh. Ya. Kenapa hanya satu? Karena beliau yang ada di depan rumah saya. Oh, bener Jero.
Yang tadi itu kan nomor 3 ini Jurung ya? Nah, 1, 2, 3. enggak. Iya kurang tahu kalau dari sana. Kalau dari sini 1, 2, 3. ya ini dah. Ini yang roboh Iya, Jurung itu ya? dah. Nah, yang ada pondasinya itu. Itu yang roboh. Mungkin ini 1, 2, 3 ya, itu udah betul. Mungkin 3 dari yang kosong ini. Oh, oke. Oh, itu yang roboh. Ini beliau untuk Jadi para pemirsa, inilah dimana tempat yang istana Banaspati Raja yang seperti disampaikan tadi oleh Jero Mangkubang ya. Jero Mangkubang nah, kalau ini tempat saya di kamar suci saya. Ya, sini. Jadi Jero Mangkubang ini bertempat di sini dan di atas adalah tempat kamar sucinya beliau. Ini juga jero gede saya malah di atas. Kemudian di atasnya Tidak ayu meninggal. juga Ayu meninggal yang bertempat di atas. Dulu maunya kan ditaruh di bawah, yang ada kolamnya. Saya bikin kolam, kok perasaan nggak enak. Akhirnya beliau Bu Jeronya ini, nah, terus akhirnya nggak jadi dipakai itu, kita buang, kita bikin lagi yang baru di atas. Dekat kamar suci, di sana kamar leluhur saya. Jadi kebetulan kita biasa tugas di ngayah di Pura Dalam Balingkang dengan Batur. Tadi ini juga kita ini kan karena gaib-gaib di sini seneng main di sini, makanya ini minta dibikinkan. Ya udah bikinkan aja katanya beliau. Ya minta didoakan, mudah-mudahan beliau diberikan tempat yang terbaik. Ya kita hanya bantu doa. Nah, jadi seperti itu. Dan juga yang di bawah itu ada juga pelinggih yang di kiri jalan. Di kiri. Ini dulu ada pohon besar di situ. Pohon besar itu roboh. Seharusnya pelinggih itu kena, tapi nggak kena. Ya beliau membuktikan bahwa saya ada. Dan itu sebenarnya Pak Haji pelinggih itu. Pak Haji malah. Ya tapi kita bikinkan pelinggih. Kalau mau lihat boleh tahu. Ada sebuah pohon yang dimana dulu pernah terhindar dari bencana dan pohonnya ini selamat dan roboh ya. Jadi Bukan selamat, Bro. teman Kalau pohonnya pasti selamat, Bro. Roboh, pelinggihnya enggak kerobohan, enggak ada kena ada sedikit pun. pelinggihnya. Gitu. Enggak kena. Sedikit pun. Nah, Jadi para pemirsa, di sini ada sebuah pelinggih yang dimana di area pelinggihnya ini ada pohon besar. Tetapi pada saat terjadi pohon besarnya ini tumbang, pelinggihnya itu tidak terkena. Nah untuk itu menurut Pak Jero Bambangnya yang melinggih di tubuhnya itu adalah sosok apa ya Pak Jero? Pak Haji. Sosok apa? Pak Haji. Ya? Pak Haji, sosok Pak Haji yang Karena di bawah ada kuburan Kristen dengan Muslim. oh di bawah ada kuburan Kristen dan Muslim, jadi yang bertempat di sana adalah Pak Haji yang Ya. Jadi dulu ada pohon besar kayaknya di sini dulu roboh. Ya. Seharusnya kan pelinggih ini kena. yang sebelah kiri ini. Ya ini deh. Inilah dia. Nah, jadi gini, kalau Anda mau merasakan, naik aja sedikit, turun sedikit udah beda awalnya. Coba ya, rasakan sendiri.
Awalnya dia Nah, jadi para pemirsa, istilah tugu di mana yang bertempat adalah Pak Haji ya, yang selamat dari tumbangnya sebuah pohon besar. juga dulu kayaknya banyak ada yang minta nomor atau gimana, mungkin dapat dianukan sendiri di Di tempatnya di ya dibagusin lah, dibikin masker apa segala macam. Jadi ini sebelah sini ada kuburan Kristen sama Islamnya ya, kuburan Kristen dengan Muslim. Muslim ya. Di situ ada kuburan Kristen dengan Muslim. Nah ini pembakaran Oh, untuk pembakaran pengawenan. untuk para ida bagus yang ada di sini. Di sini ini baru dibangun. Kalau dulu di atas Yang sebelah sana nih ya, pindah iki. iya dipindahkan di sini. Oh, jadi itulah yang disampaikan tadi oleh mediator kita yang pertama, bahwa tempat ini adalah tempat di mana orang-orang suci. Seperti salah satu tadi yang kerasukan adalah sosok Jero. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Jero Bambangnya ini, di sini ada tempat pembakaran mayat dari para Auranya ide bagus dan sebagainya ya. Tapi tidak menyalahkan dulu. ya tergantung niatnya. Yang naik motor gitu, Iya, nggak jatuh gitu. tergantung niatnya. Kalau niatnya nggak baik ya mungkin bisa terjadi. Karena di situ kan banyak anak-anak kecil juga. Tuh, di jembatan itu. Jangan dan ikan ya. Iya. Benar siang ya. Seperti itu dah gambarannya. Terus, Jadi para pemirsa, itulah tadi sedikit cerita dari Pak Juru Bambangnya ini. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil informasi dari Pak Juru Bambangnya serta dari mediasi yang kita lakukan tadi, sinkron ya, nyambung. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Juru Bambangnya atas informasinya dan kesempatan waktu yang diberikan kepada kita. Bila ada kesalahan yang kita lakukan secara sengaja, mohon dimaafkan. sama-sama. Untuk itu para pemirsa, mungkin Guston ada yang disampaikan? Ada. Untuk kru para pemirsa, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, klik like dan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Selamat malam.